Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafā billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, termasuk diantaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara online ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa bertemu kembali dengan saya Prima Sanjaya. Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai salah satu materi yang pernah saya dapatkan saat saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tema yang akan saya sampaikan berkaitan dengan isu keamanan cyber atau cyber security dan manajemen risiko. Ya, berselancar di internet tentunya tidak lepas dari risiko keamanan. Untuk itu kita perlu memperkuat pertahanan diri kita agar kita tidak menjadi sasaran peretasan. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Ya, sebagai kasus pembuka akan saya sampaikan profil sebuah perusahaan retail besar di Amerika Serikat bernama Target. Ya, kalau di Indonesia mungkin seperti supermarket Matahari ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini profil perusahaannya, ini Target ini adalah penggeser diskon terbesar kedua di Amerika. Kemudian labanya sempat turun di triwulan keempat tahun 2013 sebanyak 46%. Kemudian pendapatan dari penjualan juga sempat turun 5,3% setelah pelanggaran diungkapkan. Nah, ini pada tahun 2012 perusahaan Target ini mengalami serangan yang disebut malware ya. Malware itu adalah software yang merugikan atau yang dianggap berbahaya, malicious software atau malware ya. Nah, setelah dilakukan investigasi mendalam, ternyata malware ini berhasil masuk melalui mungkin melalui internet ya, kemudian berhasil menginfeksi jaringan komputer dan merekam data dari point of sales atau POS atau titik-titik penjualan seperti mesin kasir, edisi, dan saluran pembayaran lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, data-data tersebut direkam, kemudian di-cloning, kemudian dikirim ke hacker yang lainnya ya. Nah, ini kejadian ini cukup viral juga ya saat itu ya. Kemudian Target ini dirugikan kurang lebih sekitar 400 hingga 450 juta US dollar ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana caranya terjadi peretasan data pelanggan Target tadi ya? Nah, program yang menginfeksi tadi disebut dengan istilah malicious software atau software berbahaya. Ini bisa jadi dibeli di situs underground ya. Biasanya ukurannya nggak besar ya, mungkin cukup kecil, tapi efeknya malware ini bisa merekam, kemudian mengcloning data dari kartu kredit atau kartu debit yang digesek melalui perangkat yang terinfeksi. Ya, data ini biasanya disimpan dalam stripe magnetik dalam kartu debit dan kredit, kemudian ini dikirim ke suatu tempat yang disinyalir berada di Rusia. Ya, seperti itu. Kemudian data ini nanti biasanya dihack ya, atau kemudian dilakukan social engineering. Ya. Nah, baik, kemudian kalau kita belajar tentang konsekuensinya, ya mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah lebih memahami tentang serangan cyber tadi. Ya, memang penyebab utama pelanggaran data adalah peretasan, tapi peretasan dapat berhasil akibat adanya kelalaian. Ya, mungkin ancaman malware sudah ada sejak lama, namun bisa dicegah jika manajemen melakukan tindakan pencegahan. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan perusahaan sekelas LinkedIn, Google, Amazon, eBay, dan Sony tidak luput dari serangan peretas. Ya. Ini bukti bahwa tidak ada seorang pun yang aman. Ya. Cyber warriors atau hackers terlalu didanai dan selalu termotivasi, ya, sehingga melawan ancaman dunia maya, menuntut ketekunan, tekad, dan investasi. Baik, kita sekarang masuk ke materi ya teman-teman. Apa sih
dinamakan keamanan cyber atau cyber security. Ya. Benar sekali, keamanan cyber adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security sendiri mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan juga data pengguna. Nah, tujuan keamanan cyber ini ada beberapa ya, teman-teman. Nah, keamanan cyber perlu memenuhi hal-hal berikut ini. Ya, ini ada tindakan pencegahan. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum pemerintah. Kemudian juga menegakkan prosedur dan kebijakan penggunaan yang dapat diterima untuk data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dimiliki perusahaan atau karyawan. Kemudian ada serangkaian tindakan pengendalian, ya ada pertahanan intrusi jaringan, kemudian ada deteksi, diagnosa, dan juga tindakan pemulihan, ya bagaimana caranya kita pulih dari bencana dengan cepat dan kemudian bisa melanjutkan bisnis. Tujuannya seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus peretasan data yang dialami di seluruh dunia. Data ini dikumpulkan antara tahun 2013 hingga tahun 2014 dalam hal jumlah catatan data yang dilanggar. Nah, ini kita bisa lihat ada perusahaan besar ya seperti eBay. Perusahaan eBay itu perusahaan lelang online ya. Itu database yang berisi data pelanggan, kata sandi, kemudian alamat email, alamat fisik, nomor telepon, tanggal lahir itu sempat diretas kurang lebih ada 145 juta data ya. Kemudian juga ada Michael Stores, ada Adobe. Nah, Adobe ini yang mengalami jumlah data terbesar ya, gitu ya. Ada 150 juta data yang berisi akun aktif dan tidak aktif yang menyimpan ID, alamat email, kata sandi, nomor kartu kredit atau kartu debit, tanggal kadaluarsanya, kemudian juga ada informasi pengenal pribadi dan yang lainnya. Nah, kemudian juga ada perusahaan target yang tadi kita sebutkan di depan ya. Kemudian ada Ubisoft. Ubisoft itu perusahaan game terbesar ketiga. Kemudian juga ada pemerintah Turki ya. Pemerintah Turki ini ternyata karena tidak ada perangkat lunak antivirus yang diinstal pada sistem yang diretas. Cukup rawan ya, sehingga ada 54 juta data yang berhasil diretas. Kemudian juga ada Evernote, kemudian ada Living Social dan Qubit Media. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Your personal information is spread across many websites throughout the internet. From online banking, credit reports, e-commerce, tax returns, and healthcare accounts, your personal information may be at risk of loss or theft. Most businesses and organizations that you transact with have elaborate security programs to protect your personal information. But this doesn't stop cybercriminals from trying to steal your data. Due to vulnerabilities in software, these cybercriminals can infiltrate and steal not only your data, but potentially thousands of other people's information too. Data breaches and data theft affect millions of people around the world and is on the rise. Many companies have suffered a massive data breach, leading to layoffs, lawsuits, and fraud. Once these cybercriminals have your personal information, they can completely drain your bank account of its funds. A data breach can also result in identity theft, allowing someone else to use credit cards with your name, potentially damaging your credit history. In some cases, data breaches can result in blackmail if the victim was a member of a questionable site or has information they don't want made public. Individual users may be targeted with specifically designed malware that can delete or steal information off of a personal computer. While data breaches can severely impact individuals, businesses and government organizations are usually at a larger risk. Even employees can steal and sell personal information to third parties who use it for criminal purposes. Protect yourself against data breaches by changing your passwords often and using a password manager that generates secure passwords, such as Kaspersky Password Manager. Ensure that any Ya baik, tadi kita sudah lihat video tentang salah satu metode hacking ya tadi ya. Ada peretasan, kemudian ada beberapa informasi lainnya. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai beberapa ancaman yang mengintai kita di dunia maya. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman mengenal tujuan keamanan data yang disingkat dengan istilah CIA atau kesingkatan ya. CIA ini adalah singkatan ya,
confidentiality, integrity, dan availability, CIA gitu ya. Bukan CIA yang ada di film-film ya teman-teman ya. Ya, yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Ya. Tidak ada pengungkapan data yang tidak sah. Kemudian I-nya itu integrity, keutuhan data. Ya, data, dokumen, pesan, dan file lainnya tidak diubah dengan cara yang tidak sah. Kemudian satu lagi A-nya itu adalah availability. Ya. Kapanpun kita mau membutuhkan data, datanya harus siap. Ya. Jadi intinya cuma 3 ini aja ya. Kita harus menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan juga ketersediaan. Ya, siapa yang berhak menguasai data itu harus bisa mendapatkan data itu secepat mungkin dan seaman mungkin, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dapat mempertahankan diri? Ya? How to defend ourselves from cyber attack? Nah, 3 pertahanan berikut ini bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kita memasang yang namanya perangkat lunak antivirus. Ya, mungkin ini memang bukan perlindungan total ya, karena mungkin tidak dapat bertahan melawan eksploitasi zero day. Maksudnya setiap hari kan kita mungkin ada virus yang bermunculan ya. Nah, anti-malware mungkin tidak dapat mendeteksi eksploitasi yang sebelumnya tidak dikenal karena mereka biasanya mengandalkan signature atau historical yang harus diperbarui secara berkala. Mungkin seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali ya, seperti itu ya. Intinya apapun perangkat lunak yang kita gunakan sebagai antivirus itu harus kita update secara berkala. Kemudian yang kedua adalah sistem deteksi intrusi atau intrusion detection system. Ya, IDS memindai lalu lintas yang tidak biasa atau mencurigakan. Kemudian IDS juga dapat mengidentifikasi awal serangan di OS dengan pola lalu lintas, pola traffic, memperingatkan administrator jaringan untuk mengambil tindakan defensif seperti beralih ke alamat IP lain dan mengalihkan server penting dari jalur serangan. Kemudian yang ketiga adalah intrusion detection system, maksudnya intrusion prevention system, IPS ya, sistem pencegahan intrusi. IPS dirancang untuk mengambil tindakan segera seperti memblokir alamat IP tertentu setiap kali anomali trafik rendah terdeteksi. Ya, IPS bisa juga berbasis sirkuit terpadu yang disingkat dengan nama ASIC. Kemudian itu bisa memiliki kekuatan dan kemampuan analitis untuk mendeteksi dan memblokir serangan DDoS yang berfungsi seperti circuit breaker ya, atau pemutus sirkuit otomatis. Nah, ini 3 pertahanan ini minimal ya. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar lagi bagaimana caranya kita mempertahankan diri dari serangan cyber attack. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Nah, ini strategi pertahanan yang bisa kita terapkan. Nah, jadi yang pertama adalah kesadaran dan kepatuhan ya. Nah, semakin dini serangan terdeteksi, semakin mudah untuk dilawan dan semakin sedikit juga kerusakan yang dapat terjadi. Nah, ini ada di level kesadaran dan kepatuhan. Kemudian jika ada serangan, berarti harus ada deteksi ya. Deteksi dapat dilakukan dalam banyak kasus dengan menggunakan perangkat lunak diagnosis khusus dengan biaya minimal ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan dan penanggulangan. Kontrol yang dirancang dengan benar dapat mencegah terjadinya kesalahan, mencegah penjahat menyerang sistem, dan lebih baik lagi, menolak akses ke orang yang tidak berwenang ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, strategi berikutnya adalah pemulihan. Ini menjelaskan rencana pemulihan, menjelaskan cara untuk memperbaiki sistem informasi yang rusak sesegera mungkin. Nah, selanjutnya adalah kontrol pertahanan. Ini dibagi 2, ada kontrol pertahanan secara umum dan kontrol pertahanan secara aplikasi. Nah, kontrol pertahanan secara umum ini nanti dibagi lagi menjadi kontrol pertahanan fisik, kemudian ada juga bagaimana cara mengakses, kemudian ada keamanan data, bagaimana mengatur komunikasi, bagaimana administratif yang bisa kita terapkan. Nah, kemudian ada juga nanti kalau yang fisik tadi itu bisa juga dalam berupa autentikasi, biometrik, kemudian kontrol web, nah, seperti itu ya. Kemudian nanti ada enkripsi. Nah, kemudian kalau yang tingkat kontrol pertahanan aplikasi itu nanti biasanya lebih lanjut ya. Jadi berupa software untuk pencegahan dan juga deteksi seperti itu teman-teman.
Data stolen from a popular online employment service and a massive ransomware attack this holiday weekend have security experts warning people your information is at risk. Yeah, tonight consumer investigator Steve Sbraccia joins us now with much more on how we can all protect our information. Steve. Rod, Angela, ransomware attacks and data breaches, the two go hand in hand when it comes to exposing your information to identity thieves, and you have to be proactive in order to stop it. To the average consumer, a data breach doesn't seem so serious at first blush. When we have these attacks, the public's not generally as aware of it because individually they get notified, but it doesn't seem like a real threat. The online service LinkedIn has been the victim of what's called a data scraping attack. Data scraping is when a computer program extracts data from another program. As a result, the information of 700 million users, or about 92% of LinkedIn's clients, has been posted for sale on the dark web. Among the data out there, email addresses, full names, phone numbers, physical addresses, geolocation records, and other social media accounts and usernames. Now, LinkedIn says that no passwords were stolen, but security experts say there's enough information out there for criminals to create a fake identity of you. It's not a matter of can you be hacked. It's a matter of how many resources is somebody willing to throw at you to hack you. And here's why the information taken from LinkedIn can affect your life. Scammers will use it in social engineering attempts to get what they want. What is the most common way they try and get more information from it when they social engineer? So the most common way that scammers will get information from a data breach is they'll start with a phishing attack. That's usually a fake email trying to get your passwords, bank account, or social security numbers. You also need to freeze your credit. Through a data breach, if your information does, get in the hands of the wrong people, they could potentially, open up a credit card, really affect your credit score. Now, experts tell me in the coming months we're going to see more and more of these kinds of attacks because they're very profitable and the scammers go where the money is. For more on how to protect yourself, check out some links that I put in my web story. Working for you, I'm consumer investigator Steve Sbraccia. Data stolen from a popular online employment service and a massive ransomware attack this holiday. Ya, tadi sudah kita lihat video tentang peretasan yang dialami oleh salah satu media sosial yang namanya LinkedIn ya. Nah, apa saja data yang bisa diambil dari peretasan tadi? Ya, disebutkan tadi dalam sebuah sebuah berita bahwa LinkedIn menjamin passwordnya tidak diretas, tetapi data kita berupa email, kemudian nama lengkap, kemudian data-data perusahaan, mungkin kita pernah bekerja di mana, kemudian data pendidikan. Nah, itu nanti data-data tersebut bisa saja digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan social engineering ya. Mungkin kita bisa mereka bisa membuat akun palsu atas nama kita, kemudian juga bisa membuka akun bank ya, seperti itu. Kemudian bahkan juga kalau misalkan mereka punya cukup informasi, mereka bisa membobol rekening kita ya, rekening bank kita secara online, kemudian mereka bisa mencuri data yang lebih banyak atau juga mentransfer data dari rekening kita ke rekening mereka. Ini tadi adalah resiko bisnis dan kerusakan yang ditimbulkan ya. Peretasan bisa menyebabkan resiko bisnis berikut dan kerusakan ya. Tadi yang yang sudah kita pelajari, yang pertama kalau misalkan kita kehilangan data, mereka bisa masuk lagi untuk mencuri data yang lainnya. Kemudian yang kedua, tadi akibat adanya peretasan data, itu LinkedIn mengalami kerugian yang cukup besar karena pendapatan iklannya berkurang drastis ya. Karena orang-orang akhirnya menjadi tidak percaya kepada LinkedIn, kemudian pertumbuhan keanggotaannya jadi terhambat dan jumlah anggota aktifnya juga berkurang. Nah, ini akibatnya pendapatan iklannya berkurang ya. Kemudian yang terkait dengan biaya, nah biaya pembersihan untuk kejadian ini itu mungkin menghabiskan biaya mungkin sekitar ada 5 juta US dollar ya. Yang pertama pembersihan itu hampir 1 juta dolar, kemudian untuk upgrade sistem 2 hingga 3 juta dolar, kemudian ada pekerjaan forensik pada pencurian data kata sandi, ini menghabiskan biaya hingga 1 juta US dollar. Seperti itu ya teman-teman, sehingga ternyata lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Nah, baik.
Tadi kita sudah belajar bagaimana ngerinya, ancaman, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya peretasan atau pencurian data. Nah, setelah kita belajar dari hal-hal yang disebutkan tadi, sekarang kita lanjut ke tips bagaimana caranya untuk aman di dunia maya. Sebenarnya gampang aja sih ya. Kalau misalkan kita nggak mau terkena peretasan, satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara offline atau kita putus hubungan dengan internet. Tapi kira-kira ada nggak dari teman-teman yang katakanlah memutuskan koneksi dengan internet beberapa jam saja atau mungkin beberapa menit aja? Nah, orang-orang zaman sekarang mungkin agak susah ya untuk melakukan hal seperti itu karena sedemikian tergantungnya kita terhadap internet sehingga kalaupun misalkan katakanlah jaringan kita katakanlah wifi kita sempat terputus hanya beberapa menit saja, sepertinya kita udah mulai gelisah ya. Nah, kalau misalkan kita memang tidak bisa lepas dari internet, maka ada beberapa tips aman dari kejahatan dunia maya yang bisa kita terapkan. Yang pertama, gunakan antivirus. Ya, mungkin ini bukan perlindungan total, tapi paling tidak ini mengamankan kita ya. Nah, yang kedua adalah kita masang firewall. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sering punya aktivitas berselancar di dunia internet lewat laptop atau mungkin lewat PC, itu sebaiknya pasang firewall. Kemudian yang ketiga, lakukan pencadangan. Kita nggak pernah tahu kapan sistem kita dibobol ya, sehingga pencadangan akan sangat perlu. Kemudian yang keempat, periksa pengaturan keamanan kita. Kemudian siapa tahu sandi yang kita gunakan terlalu lemah sehingga kita perlu menggunakan kata sandi yang kuat. Kemudian kita juga perlu mengecek di daftar aplikasi yang kita gunakan, apakah ada aplikasi yang tidak kita kenali. Nah, kalau misalkan kita tahu itu tidak berguna atau mungkin berpotensi berbahaya, sebaiknya kita hapus perangkat lunak yang itu ya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda kepada orang asing. Itu penting ya. Nah, ada juga misalkan kita nggak pernah, kalau bisa hindari penggunaan wifi publik ya. Kalau misalkan teman-teman katakanlah kehabisan kuota, kemudian di kafe atau mungkin di tempat-tempat umum ada wifi, ya itu kita harus hati-hati. Kalau misalkan kita punya VPN itu lebih baik, sehingga paling tidak data-data pribadi kita tidak jebol. Karena wifi itu juga rentan ya teman-teman. Ada juga wifi yang bisa disusupi hacker sehingga apapun yang kita buka, termasuk sandi yang sandi email barangkali atau sandi masuk ke aplikasi, itu juga bisa langsung diintip kalau misalkan kita pakai wifi publik ya, seperti itu ya. Jadi kita harus lebih aware lagi terhadap kebiasaan-kebiasaan kita dalam berselancar di dunia internet. Ya, baik, terima kasih teman-teman karena telah menyimak penjelasan singkat saya mengenai keamanan cyber dan manajemen risiko. Kalau ada teman-teman yang sedang mencari info tempat kuliah yang asik, bisa lo bergabung di MMUAD di Yogyakarta. MMUAD ini adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka milik Muhammadiyah yang sudah terakreditasi unggul ya, menurut BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia. Bagi yang suka dengan video-video seperti ini, bisa klik tombol like. Kemudian kalau berkenan juga bisa subscribe. Kemudian kalau misalkan ada saran atau misalkan komentar yang kurang pas, silahkan tulis di komentar. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Prima Sanjaya undur diri.